warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawati Azizah dan rekan saya Rina dan juga rekan saya Samsudin. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11. Kami akan mempraktekkan proses coaching berdasarkan alur Tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kami akan mempraktikkan praktek coaching secara triad, bergantian menjadi coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Iya Pak, di sini kan Bapak akan melakukan coaching ya Pak. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, di sini saya sebagai observer akan melihat proses coaching Bapak nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak tentang rubrik penilaian ya Kak. Saya harap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip dari coaching ya Pak ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching yang Bapak akan tanyakan gitu. Dan Bapak juga diharapkan memiliki kompetensi inti coaching seperti presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, di rubrik penilaian juga diharapkan Bapak melaksanakan coaching itu dengan alur Tirta ya Pak ya, seperti tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Nah, dari rubrik penilaian yang tadi saya bacakan yang akan menjadi acuan Bapak untuk proses coaching, ada pertanyaan tidak Pak? Sudah jelas Bu tadi. Oke, alhamdulillah berarti tidak ada pertanyaan tentang rubrik coachingnya ya Pak ya. Betul, Bu. Nah selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum Bapak melakukan coaching. Nah, bagaimana sih Pak kompetensi coaching yang akan Bapak tanyakan nanti pada saat coaching itu? Kompetensi yang akan saya lakukan adalah yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oke, dari kompetensi itu bagian spesifik apa sih yang akan Bapak kembangkan Pak? Saya akan menggali ide-ide atau solusi yang akan didapatkan oleh coach Bu. Nah, selanjutnya indikator pencapaian yang ingin Bapak terapkan itu seperti apa Pak? Menggali ide-ide dan solusi yang ditemukan coach Bu. Iya, jadi nanti Bapak akan menggali potensi yang ada pada diri coachingnya ya Pak, biar dapat solusi. Nah, setelah itu semoga apa yang tadi Bapak harapkan itu berjalan lancar ya Pak ya, dan sesuai dengan indikator keberhasilan rubrik penilaian nanti ya. Semangat selalu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kang Sudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Lagi sibuk nggak? Kebetulan lagi free Bu, lagi tidak ada jam mengajar. Gimana Bu, ada apa Bu? Ya kebetulan banget ya Pak, sayanya mau minta pendapat dari Pak Kang Sudin nih, yang sesama guru bahasa Inggris. Jadi pas pembelajaran di kelas tuh saya merasa kayak ada permasalahan nih Pak. Jadi harus dibicarakan dengan sesama guru Pak. Oh iya begitu ya Bu ya. Jadi Ibu memiliki permasalahan ya Bu ya di kelas ya Bu ya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Jadi gini ya Pak ya, kita kan baru 2 minggu kan Pak mulai pembelajaran. Nah 1 minggu kemarin MPLS, ini baru ya 1 minggu. Saya ngerasa tapi kok semangat belajar siswanya menurun Pak. Keaktifannya kurang gitu Pak. Jadi Ibu memiliki permasalahan ya Bu ya tentang keaktifan yang kurang dari siswanya Ibu. Mungkin ada penyebabnya Bu ya. Kenapa mereka bisa
tidak aktif seperti itu gitu. Iya Pak, saya ngerasanya bahwa ini kan kurang aktif tuh karena terbawa suasana liburan kemarin tuh Pak. Ini kan tahun ajaran baru, kalau liburan akhir tahun kan lumayan tuh Pak, 2 minggu. Jadi saya ngerasa bahwa akhirnya mereka masih terbawa suasana libur Pak. Jadi kayak masih belum aktif gitu Pak. Sedangkan Pak Kamsudin tahu ya Pak, saya kan ngajarnya di sekolah swasta, kemudian mengajarnya bahasa asing, bahasa Inggris, jadi kayak mereka kayak kurang antusias tuh Pak. Ya, nanti Ibu memiliki permasalahan tentang ketidakaktifan mereka karena mungkin terlalu lamanya liburannya sampai 2 minggu ini ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran dimulai mereka terkesan masih terbawa arus liburan ya Bu ya, mungkin bangun siang mungkin ya Bu ya. Betul Pak, seperti itu. Jadi kayak mereka yang masih enggan mengikuti kegiatan pembelajaran tuh belum maksimal lah Pak. Ya ikut sih, cuma intinya kayak kurang maksimal gitu Pak. Oke, selain itu kira-kira apa lagi ya Bu penyebab mereka tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran? Apa ya Pak? Setelah saya kayaknya sih, kalau saya ingat-ingat nih Pak, setelah 1 minggu setelah 1 minggu melakukan pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran di kelas ini, saya pun berefleksi ya Pak. Mungkin juga kayaknya dari strategi pembelajaran saya yang monoton ya Pak. Jadi kayak akhirnya merekanya udah kurang semangat, ketambahan strategi pembelajarannya pun yang masih belum bervariatif, masih monoton gitu tuh Pak. Itu sih kayaknya Pak. Oh iya, jadi Ibu memiliki 2 permasalahan berarti ya Bu ya. Betul, yang Pak. pertama, siswa mungkin sudah malas belajar karena terlalu lama liburan. Kemudian Ibu juga merasa diri Ibu setelah refleksi itu pembelajarannya kurang menarik. Betul Pak. Jadi seperti itu ya Bu ya permasalahannya. Oke. Terus kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu akan melakukan apa ya Bu? Saya akan melakukan ini Pak, strategi pembelajarannya mungkin karena tadi kan monoton ya Pak. Ya sekarang berusaha untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Jadi terus juga biar anak-anak tuh termotivasi Pak, biar semangat belajarnya. Nggak hanya itu aja, dan mungkin saya juga akan menyisipkan kayak ya semangat, terus juga sama games-games seru kali ya Pak, biar merekanya juga terbawa suasana pembelajarannya menyenangkan sih gitu Pak. Baiklah Bu, saya ingin kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu setelah tadi Ibu sudah menemukan permasalahan yang dihadapi Ibu? Iya Pak, kan jadi permasalahannya sih dari 2 sisi ya Pak, dari sisi siswa dan sayanya. Karena kan sayanya juga masih belum terlalu bersemangat kan ya Pak, karena di awal-awal tahun pembelajaran. Nah akhirnya saya akan mencoba melakukan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Terus juga saya akan memasukkan games-games dan yel-yel agar siswa itu termotivasi belajarnya, bersemangat kembali belajarnya. Jadi tidak monoton lah Pak pembelajaran di kelasnya gitu. Wah luar biasa Bu, berarti Ibu sudah menemukan ya solusi yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan menggunakan game-game menarik gitu, yel-yel, mungkin ice breaking, sehingga suasana kelas itu akan hidup ya Bu ya. Iya, Wah, luar biasa. Jadi selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan menerapkan itu? Rencana Ibu akan menerapkan itu kapan ya? Rencananya saya akan menerapkannya dalam waktu dekat Pak, kan lebih cepat lebih baik ya Pak, biar tidak berlarut suasana yang kurang kondusif ini atau tidak menyenangkan dalam pembelajaran ini. Jadi biar siswanya pun aktif kembali, termotivasi buat semangat belajar Pak di kelas. Jadi dalam waktu dekat ya, berarti hari Senin ya Pak. Ini kan kalau di SMK kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu libur gitu Pak. Hari Senin ya Bu ya? Iya Pak. Seperti yang dikatakan Ibu, hari Senin akan melaksanakan
pembelajaran yang menarik dengan menggunakan game gitu ya, yel-yel, sehingga kelas menjadi hidup, sehingga pembelajaran itu terlihat tidak monoton gitu ya. Jadi tidak ada lagi kata malas mungkin ibu sudah menemukan solusinya. Jadi pembelajaran yang interaktif, bermain game, yel-yel, saya rasa itu bagus, Bu. Terima kasih, Pak. Sekarang teknisnya seperti apa yang akan Ibu lakukan gitu, dengan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Iya Pak, jadi kan rencananya akan diterapkan mulai Senin ya Pak. Berarti teknis yang pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat perencanaan pembelajaran ataupun modul ajar yang tadi Pak, yang mempunyai strategi pembelajaran yang bervariatif dengan memasukkan kegiatan ada games ataupun ice breaking atau yel-yel yang membuat mereka semangat. Nah, terus juga teknis dalam pelaksanaannya supaya ini lebih bervariatif, jadi cara duduknya tuh dibuat per kelompok Pak, sesuaikan dengan minat belajar dan gaya belajar mereka. Oke Bu, saya sudah mendengarkan teknis yang Ibu akan lakukan. Sekarang saya mau menanyakan Bu, sekali lagi, kira-kira komitmen Ibu dalam melakukan hal pembelajaran seperti ini tuh bagaimana ya Bu? Baik Pak, karena kan kejadian ini, maksudnya supaya kejadian ini tuh tidak berulang ya Pak. Ya. Karena kan ya kita ini kan kegiatan mengajar itu berulang ya Pak ya, setiap harinya, karena kan kita juga pekerjaannya guru. Nah, supaya kejadian ini ataupun permasalahan ini tidak berulang, saya mau berkomitmen terhadap diri sendiri untuk selalu mengupdate ilmu Pak. Dari mulai mengikuti kegiatan workshop misalnya di Kombel ataupun saya membuat kegiatan bersama tim MGMP yang terdekat aja dulu Pak di sekolah gitu. Jadi biar kita ini sama-sama selalu update ilmu gitu Pak. Baiklah Bu, sekarang saya sudah tahu komitmen Ibu dalam melakukan pembelajaran nanti. Ya, berarti sekarang Ibu mungkin sudah bisa menemukan gitu ya, pembicaraan kita hari ini itu apa gitu ya, kesimpulannya apa. Kira-kira apa Bu yang sudah kita dapatkan dari pembicaraan kita berdua ini? Alhamdulillah banyak ya Pak. Akhirnya saya pun menyadari bahwa ketika kegiatan pembelajaran itu tidak hanya menuntut ya Pak, siswanya aktif, tapi kitanya yang menuntun Pak, supaya siswanya aktif. Akhirnya kalau yang namanya menuntun berarti saya pun harus merancang suatu kegiatan pembelajaran yang strateginya tuh yang memang harus bervariatif biar tidak ada kejenuhan, merekanya tuh jadi termotivasi Pak buat aktif di kelas. Saya rasa seperti itu Pak. Oke Bu, alhamdulillah ya Bu, berarti Ibu sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu atas permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sudah mau mendengarkan ketika mengajar di kelas, masa curhatan saya gitu tuh Pak. Sama-sama Bu, itu juga sebagai pengalaman saya juga. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dari pembicaraan kita tadi. Oke Bu, mungkin karena saya sebentar lagi mengajar, saya mohon pamit ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah bagus proses coachingnya Pak, saya sudah melihat dari prinsip coaching Bapak sudah memaparkan kemitraan dengan coachingnya sudah terlihat, dan proses kreatif Bapak untuk menggali potensi juga sudah terlihat ya, sambil Bapak juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching, dan Bapak dengan kehadiran penuh Bapak presence ya, mendengarkan aktif dari coachingnya sudah bagus Pak, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah berbobot, dan saya apresiasi atas yang proses coaching yang telah Bapak laksanakan. Dan mengenai alur tirta proses coaching Bapak juga sudah bagus, sudah terlihat tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu sudah ada dan lengkap Bapak.
pokoknya nanti ke depan Bapak sering-sering mengadakan coaching untuk rekan sejawat ya Pak, demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, sekian saja Pak observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Tina kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Kamsudin. Nah, baiklah Bu ya, sebelum kita mulai coaching ya, di sini saya sebagai observer ya Bu ya, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu terkait rubrik penilaian. Saya harap proses percakapan atau proses coaching nanti sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach, yaitu satu, kemitraan ya Bu ya, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi Bu, kemudian memiliki kompetensi inti coaching, satu present, satu kehadiran penuh, kemudian dua mendengarkan aktif, kemudian tiga mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian melaksanakan coaching juga jangan lupa Bu menerapkan alur ceritanya, yaitu satu tujuan, dua identifikasi, tiga rencana, dan yang terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Jadi penilaian akan menjadi acuan dalam pertanyaan nanti. Pertanyaannya yaitu potensi coaching apa yang ingin Ibu terapkan? Yang ingin saya terapkan dalam praktek coaching yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif Pak. Itu ya Bu ya. Terus bagian spesifik apa yang ingin Ibu kemukakan nanti pas proses bagian spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya karena tadi kan yang ingin saya terapkan itu mendengarkan aktif ya Pak. Ya. Jadi yang mau lebih spesifiknya yaitu menggali informasi dari permasalahan yang dihadapi coach. Jadi biar coach ini mempunyai solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya sendiri Pak. Oh, iya. Terus indikator pencapaian yang mana yang ingin Ibu terapkan nanti, yang Ibu tuju? Menggali ide-ide dari coach agar potensi dari coach ini keluar itu Pak. Oh iya, iya. Baiklah Bu, semoga prosesnya lancar ya, sesuai dengan indikator keberhasilan rubrik penilaian. Terima kasih Pak. Sama semangat Ibu. Ya Ibu Nia, assalamualaikum. Salam Ibu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Terakhir kali pas kita ketemu Bu Nia katanya ada yang mau disampaikan ya? Iya, itu benar. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Bu. Tentang apa itu Bu Nia? Ya, tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Saya ada beberapa masalah ketika saya mengajar di kelas, terutama di kelas 7. Iya, jadi permasalahan di dalam kelasnya itu bagaimana Bu Nia? Permasalahan kelas tentang apa? Ya Ibu, jadi di kelas itu saya menghadapi siswa-siswa yang kesulitan menggunakan prosedur dalam menggunakan laptop itu sendiri, terutama kalau di startup tahun sekolah saya itu komputernya kan menggunakan Chromebook Bu ya. Kalau Chromebook kan berbeda dengan laptop yang ada di pasaran. Nah, mereka masih banyak yang kesulitan dalam menggunakan komputer Chromebook itu sesuai dengan prosedur. Jadi kayak menyalakan, mematikan, mereka tuh masih kesusahan Bu. Dan kayak yang cara caps lock gitu aja mereka bingung, ini gimana harus caps lock, karena emang beda sih ya pengaturannya. Dan masih banyak lagi tuh Bu, banyak yang kesusahan, Ibu ini gimana gitu. Sedangkan pembelajaran informatika itu materinya banyak dan harus segera saya tuntaskan. Jadi saya bingung nih, gimana ini? Oh, jadi permasalahannya Bu Nia itu ketika dalam pembelajaran ada beberapa siswa
yang belum bisa mengoperasikan Chromebook dengan optimal. Jadi ada permasalahan seperti membuat kurangnya kondusif. Terus ada permasalahan yang lain tidak Bu Nia? Ya. Nah, selain itu Bu, ada juga anak yang merasa sudah mahir. Nah, jadinya tuh mereka ada merasa jenuh dan pembelajaran, rasanya kan mungkin sudah bisa ya Bu. Jadi mereka kayak yang Bu bosan belajarnya itu lagi Ibu mah. Jadi dua permasalahan ya Bu ya. Yang pertama beberapa siswa yang belum bisa mengoperasikan Chromebook atau komputer dengan maksimal sesuai prosedur, dan yang kedua ada sebagian siswa lagi yang sudah mahir atau bisa mengoperasikan Chromebooknya ini dengan sesuai prosedur gitu ya Bu Nia. Nah, kemudian permasalahan ada dua ya Bu Nia, yaitu sebagian besar siswa sudah mampu sudah mampu mengoperasikan Chromebook dengan baik sesuai prosedur, dan beberapa siswa yang belum mampu mengoperasikan Chromebook ini sesuai prosedur. Menurut Bu Nia bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Saya kepikiran ya Bu, kalau guru-guru kan suka mengadakan IHT, dan saya pernah mengadakan IHT cara penggunaan Chromebook sesuai prosedur untuk guru-guru, dan kan ada beberapa guru yang masih awam kan. Nah, saya kepikiran gimana biar anak itu dua-duanya aktif dalam pembelajaran, itu gimana kalau diadakan tutor sebaya Bu, dan siswa yang aktif itu bisa mengajari teman-temannya yang masih belum paham komputer. Nah, berarti Bu Nia akan melakukan pelatihan ya untuk siswa yang ini nih. Kira-kira kapan untuk pelaksanaan pelatihan untuk siswa yang kurang mampu melakukan prosedur pengoperasian Chromebook sesuai prosedur maksudnya? Iya. Saya berencana mungkin pada saat pembelajaran Bu, dan misalnya 30 menit di awal pembelajaran itu jangan langsung ke materi kayaknya Bu ya, mendingan langsung kita belajar dulu nih prosedur penggunaan Chromebook di 30 menit pertama, dan kalau sekiranya kurang saya dan siswa mengadakan kesepakatan untuk membuat pelatihan di luar jam pembelajaran Bu. Ya betul, jadi biar nyambung dengan kegiatan pembelajaran, dan penggunaan Chromebooknya juga biar tetap optimal, awet maksudnya gitu ya Bu Nia. Biar ya kejaga umur Chromebooknya gitu. Iya. Jadi nah sekarang kan tadi Bu Nia bilang itu melakukan pelatihan atau pengayaan sebelum pembelajaran. Nah, apakah nanti tidak akan timbul kebosanan atau kejenuhan untuk siswa-siswa yang sudah mampu atau mahir mengoperasikan Chromebooknya gitu Bu ya? Bu, ya kayaknya untuk mengaktifkan semua lebih baik yang mahir ini kita perbantukan untuk mengajari teman-temannya ya Bu, dengan tutor sebaya. Jadi yang teman-temannya sudah mahir itu bisa aktif gitu, bukan hanya bosan. Nah, dengan kebosanan itu dia harusnya mengajari teman-temannya yang belum bisa. Nah, kita arahkan ke sana. Iya betul Bu Nia, bagus sekali ya rencana yang akan diterapkan oleh Bu Nia ini. Sudah bagus sekali ya langkah-langkah yang Bu Nia mau terapkan di pembelajaran digital ini. Nah, kemudian kira-kira teknisnya itu seperti apa ya Bu Nia? Iya, itu ya saya kepikiran teknisnya anak-anak yang sudah mahir itu kita bagi menjadi ketua kelompok gitu Bu. Kita bagi nih yang sudah mahir, kita tentukan dulu mana yang sudah mahir, mana yang belum menguasai gitu. Nah, ketika itu dibikin kelompok-kelompok, dan yang mahir itu menjadi tutor atau menjadi pengajar di kelompoknya gitu ya, biar dia yang ikut membantu tutor sebaya dalam kelompoknya. Seperti itu. Luar biasa ya Bu Nia teknisnya. Jadi dari pembicaraan kita, Bu Nia sudah mendapatkan apa aja nih kira-kira? Iya Ibu, terima kasih.
Dari awal kan kita bicara tentang permasalahan yang saya hadapi untuk menghadapi siswa yang belum memahami prosedur penggunaan Chromebook sebelum pembelajaran, dan yang siswa bosan sebelum pada saat pembelajaran karena merasa diulang-ulang. Dan solusinya adalah dengan mengadakan tutor sebaya ya Bu, untuk mengaktifkan semua anak agar pembelajaran itu kondusif ya Bu. Dan saya jadi paham, oh berarti untuk selanjutnya saya harus segera mengadakan pelatihan untuk anak-anak sebelum ke materi utama. Oh iya, luar biasa ya Bu Nia, rencana untuk pelaksanaan, penerapan teknisnya juga. Dan sekarang kira-kira komitmen Bu Nia untuk supaya menerapkan solusi ini berjalan dengan lancar pada saat pembelajaran digital ini bagaimana Bu Nia? Ya, seharusnya saya lebih sabar ya Bu. Jadi komitmen saya harus lebih sabar ke depannya dalam menuntun anak. Dan anak itu memang gak selalu semuanya bisa, dan kan pasti kalau ada kesusahan dalam menggunakan komputer, berarti saya harus lebih sabar menuntun anak menuju bisa gitu tuh. Dan saya juga harus reflektif ya Bu, jadi harus selalu memantau perkembangan anak sampai mana nih belajarnya gitu. Nanti ke depan saya akan memantau perkembangan hasil belajar anak seperti itu. Bagus sekali ya Bu Nia, semuanya sudah coba Bu Nia lakukan supaya hasil dari pembelajarannya yang tadinya siswanya itu tidak mengetahui prosedur pengoperasian Chromebook dengan baik, jadinya tahu gitu kan, dan tidak mengabaikan siswa-siswa yang sudah mahir atau mampu mengoperasikan Chromebook ini dengan baik. Semoga pembelajaran yang Bu Nia rencanakan dapat dilakukan dengan optimal. Bu Nianya pun tetap semangat ya. Terima kasih. Terus juga tetap sabar karena kan aktivitas kita juga banyak ya Bu Nia. Gitu aja ya Bu Nia. Mohon maaf sayangnya mau ada keperluan yang lain. Enggak Ibu, terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Assalamualaikum. Baiklah Ibu, berarti Ibu sudah melakukan 3 hal tadi ya tentang proses coaching. Di antaranya sudah menerapkan ya prinsip coaching yang sudah ada. Yang pertama kemitraan tadi sudah ada, kemudian proses kreatifnya juga sudah ada, memaksimalkan potensi juga sudah ada, kemudian Ibu juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching yaitu presence, kehadiran penuh tadi ya, kemudian mendengarkan aktif. Saya lihat tadi Ibu sangat perhatian sekali mendengarkan dengan teliti gitu ya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu juga sudah dilakukan. Kemudian melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Mungkin itu yang sudah Ibu laksanakan dari proses coaching tadi. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia kan nanti akan mempraktekkan praktek coaching nih Bu Nia. Nah, sebelum mempraktekkan praktek coaching, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya. Jadi yang pertama yaitu prinsip coaching, di mana ada 3 hal yang perlu diterapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dari coaching. Yang pertama yaitu kehadiran, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan kemudian juga penilaian yang ketiga, rubrik yang ketiga itu mengenai Bu Nia diharapkan pada saat coaching itu menerapkan proses dari alur cerita. Yang pertama yaitu tujuan,
yang kedua adalah identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dari ketiga rubrik penilaian ini, Bun ya? Baik. Nah, dari ketiga rubrik penilaian ini nanti saya akan menanyakan 3 pertanyaan berikut ya, Bun ya. Pertanyaan yang pertama adalah dari kompetensi coaching ini yang ingin diterapkan Bunia pada saat praktek coaching itu apa? Ya, saya ingin menerapkan presence, saya dulu mendengarkan aktif dan saya juga akan menerapkan pada saat coaching itu agar pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan itu berbobot. Bunia, coba Bunia jelaskan lebih spesifik dari kompetensi yang tadi Bunia sebutkan itu. Saya akan menggali informasi pada diri coach agar coach itu menjelaskan permasalahan yang dia hadapi dan juga menggali agar dia dari permasalahan tersebut menemukan solusi. Indikator apa yang ingin Bunia capai dalam praktek coaching nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti, saya ingin menggali ide-ide kreatif pada diri coach agar dia itu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi dengan potensi-potensi yang sesungguhnya dia miliki gitu Bu. Jadi ada jawaban solusi itu dari potensi dia dan keluarnya itu ya dari diri coachingnya sendiri gitu. Baik Bunia, ini rubriknya sudah saya sampaikan. Nanti tinggal saya mengobservasi, mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bunia. Semoga sukses ya Bunia praktek coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Kam kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunia baik. Ya, nih kayaknya Pak Kam kelihatannya lesu. Kenapa ya Pak Kam? Coba ceritakan. Betul Bu, saya tuh memang lagi ada masalah ini dengan beberapa hari ini saya menemui permasalahan Bu. Ya, kira-kira dalam pembicaraan kali ini Bapak pengen ceritain apa Pak? Kira-kira tujuan pembicaraan kita ke depan tentang apa ya Pak? Ya Bu, sebelumnya saya berterima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan untuk mau menampung curhatan saya Bu. Jadi begini Bu, saya tuh ingin berbagi permasalahan Bu yang saya miliki. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita nanti berdua ini mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya miliki ini. Iya. Boleh diceritakan Pak permasalahannya yang lebih spesifik seperti apa Pak? Begini Bu, ketika saya mengajar Bu ya, awalnya berjalan lancar gitu Bu ya, seperti pembelajaran seperti biasa. Tapi kok saya melihat ada 3 anak gitu, kira-kira 3 atau 2 orang anak gitu ya. Dia itu ngobrol sendiri Bu, bahkan ngoceh sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, dan terkadang dia mengganggu anak yang lain gitu. Jadi mungkin dia mempunyai gaya belajar yang kinestetik gitu. Saya udah pusing dengan anak tersebut Bu. Nah mungkin itu permasalahan yang saya miliki Bu. Berarti di kelas itu keadaannya kurang kondusif ya Pak. Ada anak-anak yang masih asik sendiri ngobrol dan tidak mengikuti pembelajaran. Kira-kira bagaimana sih menurut Bapak itu kelas yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam pembelajaran? Ya, saya mas pengennya kelas tuh ya kondusif, aman, kemudian interaktif sehingga proses belajar mengajar itu berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang sempurna Bu. Mungkin itu yang saya inginkan, tidak ada lagi anak-anak yang ngoceh sendiri gitu ya, mengganggu yang lain. Itu saja sih Bu gitu. Berarti Bapak pengennya pembelajaran itu berjalan dengan lancar ya, Bu. dan kondusif. Ya. Nah, dari yang Bapak inginkan di kelas itu, menurut Bapak bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal-hal itu Pak? Mungkin pembelajarannya mungkin ya Bu ya, supaya mengatasi anak yang bermasalah tersebut yang 3 orang, mungkin harus
membuat strategi belajar yang menyenangkan kali ya Bu ya, supaya anak yang itu yang ngoceh sendiri dan mengganggu rekan yang lain bisa terfasilitasi untuk belajar gitu Bu. Mungkin itu Bu strateginya, dengan cara ya mungkin ya saya sedang mikir Bu bagaimana nih caranya untuk mendapatkan strategi itu. Ya. Nah, saya pernah mendengar nih, paham, dan saya pernah melihat juga Bapak itu sering mengadakan webinar ya di SMP 1 Beber itu. Nah, kira-kira dari situ Bapak bisa mengembangkan tidak strategi apa nih yang bisa Bapak kembangkan ketika di kelas? Oh iya Bu, saya ingat memang di sekolah saya itu kebetulan saya pengurus Kombel Bu ya, sering mengadakan webinar. Nah, saya jadi ingat salah satu narasumber yang berbagi praktik baik gitu ya, ketika dia menjelaskan itu tentang pembelajaran yang aktif, menarik dan menyenangkan Bu. Salah satunya yaitu ya penggunaan gadget gitu Bu, melalui game, puisi seperti itu. Kayaknya mungkin akan saya terapkan seperti itu Bu, mungkin dengan membuat modul ajar yang terintegrasikan dengan permainan game gitu Bu di dalam HP ya. Salah satunya mungkin puisi Bu, mungkin saya akan lakukan itu Bu. Tadi Bapak sudah menemukan ya kira-kira caranya. Nah, sekarang bagaimana sih Pak cara detail teknisnya yang akan Bapak terapkan nanti ketika di kelas? Oh ya Bu, ya mungkin ya teknisnya setelah saya sudah berhasil membuat modul ajar yang terintegrasikan dengan permainan game-game yang di HP, ya saya akan lakukan mungkin teknisnya ya ketika bel pelajaran sudah mulai ya saya akan membawa mereka ke ruang multimedia Bu. Kebetulan di sekolah kami mendapatkan bantuan TV pintar Bu, jadi nanti saya akan gunakan TV pintar tersebut ya, smart TV lah Bu. Jadi saya akan menggunakan dengan sebaik mungkin untuk multimedia tersebut. Selain anak-anak bawa HP kan, nanti saya bisa dari TV pintar tersebut Bu, jadi pengendaliannya Kahoot lah Bu, atau khusus kan bisa langsung melihat hasilnya. Ya, memang sih anak itu kalau pembelajarannya interaktif, tadi Bapak menyebutkan dengan Kahoot, dengan puisi, itu kan anak jadi belajar itu tidak terasa ya Pak, karena sistemnya kayak bermain game. Apalagi di zaman sekarang itu anak-anak memang sukanya sudah masangnya itu dengan game gitu, anak-anak tuh suka. Kayak Bu ya di Iya, HP. jadi semuanya kan aktif di kelas ya Pak ya. Bisa jadi bisa menanggulangi yang Bapak bilang tadi di awal, dan Bapak sudah menemukan solusinya. Tuh. Ya Bu, tentang anak-anak tadi saya yakin dengan strategi yang akan saya terapkan ini nanti anak yang 3 tadi akan ikut bermain game sehingga mereka tidak sibuk sendiri Bu, apalagi mengganggu rekan yang lain gitu, rekannya seperti itu Bu. Iya Bapak, luar biasa tekniknya. Nah, bagaimana sih Pak komitmen Bapak ke depan untuk menerapkan strategi Bapak tadi? Ya, mungkin komitmen saya ke depan untuk menerapkan strategi pembelajaran tadi ya akan saya terus gunakan Bu setiap kali saya mengajar di berbagai kelas, Kebetulan kan saya ngajar di kelas 7 ya Bu ya, dan kelas 8. Mungkin saya akan terapkan di kelas 7 dan kelas 8. Dan Kira-kira kapan tuh Pak? ya secepatnya minggu depan Bu saya akan lakukan hal tersebut ya. Luar biasa Bapak sudah memaparkan tadi ide-ide Bapak dan sudah berkomitmen. Ada lagi Pak yang akan kita bicarakan? Kayaknya sudah Bu, kayaknya saya sudah lega ini Bu, saya sudah alhamdulillah plong gitu Bu ya, sudah bercerita tentang permasalahan saya. Kira-kira dari pembicaraan kita kali ini apa sih yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya, yaitu tadi pertama ya, anak-anak yang tak mau belajar kayaknya sibuk sendiri dengan ocehannya, bahkan sampai mengganggu kelas, mengganggu yang lain. Kadang-kadang juga dia juga sampai kedengaran ke kelas sebelah. Ya tadi solusinya yaitu ya saya akan menerapkan pembelajaran yang interaktif dengan modul ajar yang sudah saya buat Bu. Mungkin itu Bu, alhamdulillah. Jadi saya juga sudah menemukan nih solusinya.
dapat ya Pak solusinya. Ya, ada lagi Pak yang akan kita bicarakan? Tidak ada Bu, saya berterima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Ibu. Barangkali Ibu ada kegiatan lain, mangga Ya Bu. Pak, saya izin pamit ya Pak ya. Iya. Semoga yang strategi dan langkah-langkah secara teknis dan harapan Bapak selama pembelajaran bisa tercapai dan Amin. terkabul ya Pak ya. Amin. Sehingga Amin. pembelajaran di kelas Bapak menjadi kondusif kembali. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak. Saya akan bertanya lagi minggu depan setelah Bapak menerapkan apakah ada perubahan atau tidak. Baik Bu, nanti Sih, semangat terus Bapak sebagai guru yang menuntun anaknya biar selalu menghasilkan pembelajaran yang berkualitas ya Pak ya. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nia, setelah saya melakukan pengamatan pada saat ini, akhirnya saya bisa memberikan kesimpulan bahwa dalam praktek coaching yang Bu Nia lakukan itu sudah terdapat prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif Bu Nia sudah bagus sekali, kemudian yang ketiga yaitu sudah membantu memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian untuk rubrik penilaian kedua yaitu kompetensi dari coaching. Ini Bu Nia juga sudah bagus sekali nih dari proses kemitraan, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, sudah ada semuanya, sudah baik, sudah bagus. Dan dari praktek coaching tadi, Bu Nia pun sudah menerapkan alur Tirta, di mana di situ terdapat tujuan, juga terdapat identifikasi dari permasalahan si coaching. Kemudian di situ Bu Nia juga sudah menggali dari rencana aksi dari si coaching, dan yang terakhir Bu Nia juga sudah terdapat tanggung jawab dari si coaching. Semuanya sudah baik Bu Nia, sudah bagus sekali. Semoga kedepannya tetap baik ya Bu Nia, bahkan lebih baik lagi, dan dapat mempraktekannya ke rekan sejawat, jadi biar tambah banyak yang mengetahui tentang praktek coaching ini. Terima kasih Bu Nia. Sama-sama Bu, sudah menjadi pengamat proses coaching saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.